Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kita semua sudah tahu jika Kaido adalah karakter yang digadang-gadang paling kuat dalam serial One Piece. Hal itu ternyata bukan hanya teori saja, namun memang benar adanya jika melihat beberapa fakta mengenai Kaido ini. Seperti apa kisah perjalanan Kaido sehingga ia dijuluki sebagai yang terkuat? Simak video ini untuk info selengkapnya. Julukan sebagai makhluk terkuat di muka bumi memang sudah sepantasnya dimiliki oleh Kaido, apalagi jika mengetahui kisah perjalanan hidupnya. Kaido merupakan pemimpin dari bajak laut buas. Ia juga merupakan Yonko yang menduduki Pulau Wano. Kaido merupakan musuh terbesar Luffy dan kawan-kawan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Di sisi lain, Kaido juga dijuluki sebagai Raja Binatang Buas. Ia memiliki anggota yang terdiri dari pengguna buah iblis yang dibuat oleh Vegapunk. Kaido selalu berpegang pada filosofinya yang beranggapan jika ia dan juga anggotanya adalah binatang dan mengatakan jika hukum rimba adalah sifat asli mereka. Ia juga beranggapan jika hewan buaslah yang seharusnya berada di puncak rantai makanan. Berikut merupakan kisah Kaido, sang Yonko terkuat dari anak-anak hingga ditaklukkan Luffy. Kita diperlihatkan pada 46 tahun yang lalu dalam cerita serial One Piece jika kala itu Kaido masih anak-anak yakni berumur 10 tahun. Di umur yang masih sangat muda, Kaido sudah ikut berperang dan membunuh orang lain. Meski masih anak-anak, namun Kaido saat itu sudah mendapatkan julukan sebagai anak terkuat di dunia. Diketahui jika Kaido adalah satu-satunya orang yang berasal dari ras Oni. Ia merupakan warga dari kerajaan Vodka. Banyak yang berspekulasi jika Kaido adalah anak pungut. Hal itu terbukti dari bentuk fisiknya yang berbeda dari para penduduk dan juga Raja Vodka serta pasukan kerajaan Vodka. Saat ia menginjak usia 13 tahun, Kaido ikut berpartisipasi dalam perang. Perang tidak dapat dihentikan karena kerajaan hanya bisa mengandalkan barang jarahan untuk membayar pajak kepada pemerintah dunia kala itu. Seiring bertambahnya waktu, Kaido tumbuh menjadi remaja yang sangat kuat. Ia juga kemudian berani mempertanyakan kenapa mereka harus tunduk dan patuh kepada pemerintah dunia dengan sistem yang sangat tidak dapat diterima oleh nalar. Seakan tidak mau terus dibodohi, Kaido mulai merasa ragu dan ingin berpaling dari pemerintah dunia. Namun kemudian Raja Vodka mengatakan jika ia akan dijadikan sebagai angkatan laut. Mengetahui maksud terselubung sang raja, Kaido kemudian menolak. Ia juga sangat marah karena tidak ingin dijadikan sebagai anjing pemerintahan dunia. Hal yang tidak masuk akal itu akhirnya terjawab. Jika maksud terselubung Raja Vodka adalah untuk menjadikan Kaido sebagai alat politik. Dan sebagai imbalannya, sang raja akan mendapatkan kursi referee. Kemudian Kaido mengalami luka mental yang membuat dirinya akhirnya meninggalkan kerajaan Vodka. Ia juga selalu berhasil melarikan diri dari pengawalan pemerintah dunia kala itu. Kaido juga diketahui kerap melakukan keributan di mana-mana, yang kemudian berhasil menarik perhatian Rox Disebek. Melalui anak buahnya, Rox Disebek mengatakan jika dirinya mengajak Kaido untuk bergabung dengannya. Orang yang memintanya untuk menemui Rox tersebut tidak lain adalah salah satu bajak laut terkuat sepanjang sejarah yang juga rival dari Goldie Roger yaitu Shirohige. Pada awal bergabungnya, Kaido bisa dibilang sebagai anak magang. Hal itu kemudian tidak disia-siakan oleh Kaido. Setelah resmi merekrut Kaido, Rox akhirnya berhasil membentuk kru bajak laut terkuat dalam dunia One Piece. Kaido diketahui menjadi kru bajak laut Rox selama 6 tahun hingga usianya menginjak 21 tahun. Setelahnya, akhirnya bajak laut Rox dinyatakan bubar karena berhasil dikalahkan oleh aliansi bajak laut terkuat Garp. Diketahui jika setelah kekalahan itu, Kaido kemudian membentuk bajak laut yang baru. Di sisi lain, Kaido kini menjadi semakin kuat dan juga sangat berpengalaman. Apalagi karena ia sudah memakan buah iblis Uo-Uo no Mi yang pernah diberikan oleh Big Mom kala ia masih menjadi kru bajak laut Rox. Seperti yang kita ketahui, jika buah iblis Uo-Uo no Mi yang dimakan oleh Kaido adalah hasil dari bahan percobaan Dr. Vegapunk. Kaido kini sudah membentuk kru bajak laut barunya. Ia memiliki pengikut yang dulu sempat dijadikan sebagai kelinci percobaan oleh pemerintah dunia yang sama dengan dirinya. Orang itu adalah King. Alasan Kaido mau merekrut King karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menantikan kedatangan dari Joy Boy. Mereka memiliki keinginan untuk bisa mengubah dunia. Dengan kedatangan Joy Boy, Kaido meyakini jika dirinya bisa mengubah dunia. Seperti yang kita ketahui, jika sosok Joy Boy dalam dunia One Piece masih menjadi misteri yang sangat sulit untuk diungkapkan. Joy Boy merupakan orang terkuat dan ia juga memiliki kekuasaan serta harta yang melimpah ruah. Mengingat jika Joy Boy adalah seorang pria dari permukaan dunia yang memainkan peran penting dalam sejarah Pulau Manusia Ikan. Ia juga diyakini mengetahui sejarah dari abad kekosongan.
Banyak spekulasi yang mengaitkan jika Luffy adalah reinkarnasi dari Joy Boy. Kita kembali lagi pada Kaido. Mengapa Kaido sangat ingin mengendalikan dunia? Semua itu ia lakukan karena dirinya sangat membenci pemerintah dunia dan juga sistem yang ada di dalamnya. Kaido tumbuh menjadi orang yang kejam. Selain tampilannya yang menyeramkan, ternyata ia juga memiliki kepribadian yang buruk. Dirinya adalah orang yang kejam dan juga suka mabuk. Ia seringkali memukul bawahannya jika tugas yang ia berikan tidak dilakukan dengan benar. Hal itu tentu saja membuat semua bawahannya sangat takut kepada Kaido. Selain itu, Kaido juga bukan tipikal pribadi yang mau memberikan kesempatan kedua. Ia tidak akan mentoleransi suatu alasan dan juga tidak akan memberikan pengampunan terhadap orang-orang yang telah meremehkannya. Kaido tidak segan meminum alkohol saat menerima kabar buruk. Menurutnya dengan mabuk, ia akan bisa meredam emosi dan juga amarahnya. Daya tahan tubuh Kaido sangat di atas rata-rata. Ia mampu menerima serangan bertubi-tubi dari Gearford Luffy dan bisa menembus pertahanan Luffy dengan sangat mudah. Yang tak kalah mengherankan, Kaido selalu berhasil selamat dari maut kala ia akan dihukum mati. Seperti saat ia akan dihukum gantung, rantai pengikat lehernya akan putus. Dan juga saat dirinya akan dipenggal, pisau pemotong itu juga akhirnya hancur. Selain itu, ia memiliki hobi yang sangat aneh. Ia sering melakukan aksi bunuh diri yang akhirnya berujung gagal karena daya tahan tubuhnya yang sangat kuat. Kaido juga lagi-lagi membuat fans One Piece tercengang. Hal itu lantaran dirinya bisa berubah menjadi naga. Belum diketahui alasan sebenarnya mengapa Kaido bisa tiba-tiba berubah menjadi naga. Namun banyak yang berspekulasi jika ia bisa menjadi naga lantaran telah memakan buah iblis. Saat menjadi naga, Kaido bisa berkali-kali lipat lebih kuat dari biasanya. Ia bisa melepaskan ledakan udara yang sangat panas dari dalam mulutnya. Ia juga dapat mengendalikan kekuatan alam yakni kilat dan juga petir. Semua itu terbukti kala ia berubah wujud. Alam sekitar akan dipenuhi dengan awan gelap dan juga akan ada sambaran petir di mana-mana dan pastinya suasana itu akan sangat mengerikan. Singkat cerita, pada manga One Piece chapter 1049 yang berjudul Dunia yang Kau Harapkan. Chapter tersebut adalah episode di mana akhirnya Kaido sang kapten bajak laut buas ini akhirnya dikalahkan oleh Monkey D. Luffy sang kapten bajak laut topi jerami. Kaido tentu saja berubah menjadi naga. Ia menggunakan jurus Rising Dragon Blazing Bagua untuk melawan Luffy. Luffy juga tentu saja menggunakan jurus pamungkasnya yakni Gomu Gomu no Bajrangan. Sempat meremehkan Luffy dan mengatakan jika Luffy tidak akan bisa mengubah dunia. Kemudian Luffy saat itu membalas ucapan Kaido dengan keras dan mengatakan jika dunia di mana teman-temanku bisa makan sebanyak yang mereka mau. Seperti itulah dunia yang aku inginkan, ungkap Luffy kala itu. Dengan pukulan yang sangat keras, akhirnya Luffy berhasil mendaratkan tinjunya tepat di kepala naga Kaido. Kaido yang terlempar jauh dan sekarat kemudian ingatannya kembali pada masa lalu saat dirinya berbicara dengan King. Saat itu ia mengungkapkan jika hanya Joy Boy sajalah yang bisa mengalahkannya. Lalu kemudian ia tersadar jika Luffy lah Joy Boy yang ia tunggu-tunggu selama ini. Atas semangat dan juga kekuatan Luffy, akhirnya ia berhasil menumbangkan Kaido saat itu. Pada saat itu, Luffy juga akhirnya bisa membangkitkan Gear 5 dengan kekuatan yang sangat gila. Ia juga berhasil membangkitkan kekuatan Awakening dari buah iblisnya. Perlu dicatat bahwa pada arc Wano Kuni tersebut juga diungkapkan sebuah fakta yang membuat semua fans tercengang. Bagaimana tidak, ternyata selama ini kita sudah dikelabui oleh Oda. Ternyata buah iblis yang dimakan oleh Luffy bukanlah Gomu Gomu no Mi, melainkan buah iblis Hitohito no Mi model Nika. Dengan buah iblis tersebut, maka akan membuat Luffy menjadi layaknya Dewa Matahari dengan kemampuan yang berpusat pada imajinasi. Setelah Luffy mengalahkan Kaido, kita diperlihatkan jika Onigashima yang hampir jatuh karena awan api yang mengitarinya sudah hilang. Kaido yang kala itu bergumam saat kembali mengingat masa lalunya kemudian memuntahkan darah. Onigashima pada akhirnya mendarat di tempat yang jauh dari ibu kota bunga. Warga ibu kota bunga kemudian bersukacita karena hal itu. Pada One Piece chapter 1049, Kaido akhirnya mendapatkan keinginannya, yaitu menunggu Joy Boy yang akan mengalahkan ia untuk selamanya. Joy Boy tersebut adalah Luffy. Kemudian atas kekalahan Kaido tersebut, Wano akhirnya dibebaskan dari cengkramannya dan juga Orochi. Oleh karena itu, pada One Piece chapter 1050 akan menjadi awal dan juga akhir bagi arc Wano Kuni. Nah, itulah kisah perjalanan Kaido, si makhluk terkuat dalam serial One Piece. Jika kalian memiliki teori lain seputar makhluk terkuat di One Piece selain Kaido, boleh komen di bawah untuk bagikan pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.